فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جاء تحذير الملكين. Di ayat ini, ayat 102 dalam surat Al-Baqarah ini, ada peringatan dua malaikat. Malaikat yang disebutkan oleh Allah, Harut dan Marut. Dua malaikat yang Allah perintahkan turun ke bumi untuk menjadi ujian bagi manusia. Ya. Nah, malaikat itu berkata, Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Keduanya tidaklah mengajarkan kepada siapapun sebelum mengucapkan, sesungguhnya kami berdua ini cobaan bagi kalian, jangan kalian kufur. Ini menunjukkan belajar sihir kufur. Ya, belajar sihir kekufuran. Nah, ketika Allah menafikan sihir dari Sulaiman, menafikan dari Sulaiman kekufuran, ya, dan kedua malaikat tadi ketika mau mengajarkan sihir sebagai ujian, hakikat sihir supaya manusia tahu ini ujian, jangan kafir. Ini menunjukkan tentang kafirnya sihir. Dan Rasul kita SAW menganggap sihir itu sebuah kekafiran. Ya. Wa ya'tabiru man saddaqal arraf wal kahin kafiran. Juga menganggap orang yang membenarkan peramal dan dukun adalah orang apa? Kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, ya, orang pinter, kemudian membenarkan apa? Ucapannya, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan sihir ini kufur. Dan hukum tukang sihir dalam syariat Islam adalah al-qatl, yakni dibunuh, ya. Al-qatl. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu annahu arsala ila al-amsar, dia memberikan surat kepada ke kota-kota, ke gubernur-gubernurnya. Beliau berkata, aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, bunuhlah setiap penyihir, baik itu laki-laki atau wanita, ya, tukang sihir. Faqatalu thalatha sawahir. Kemudian mereka menghukum bunuh 3 tukang sihir. Dan Hafsah juga pernah disihir oleh seorang wanita. Kemudian wanita tersebut dihukum bunuh. Ya. Dan Jundab radhiyallahu an pernah berkata, hadus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Wa qala al-Imam Malik, Imam Malik berkata, ara an yuqtalas sahir. Aku berpendapat tukang sihir itu harus dibunuh. Wa qala Ibnu Hajar, tahu Ibnu Hajar? Ma'ruf, ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, as-sahiru hukmuhu kaz-zindiq yuqtalu haddan. Ibnu Hajar berkata, tukang sihir itu hukumnya seperti zindiq, hadnya dibunuh. Ini perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian sihir ada 2. As-sihir ada 2.
Yang pertama sihru takhayyul, yang kedua sihru tafriq, sihir khayal. Ya. Yang kedua sihir tafriq. Sihir takhayyul itu Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a, surat Thaha ayat 66. Ya, dihayalkan. Ya. Dari sihir mereka seakan-akan ular itu hidup, merayap. Ini ketika tukang-tukang sihir berhadapan dengan Musa dan Harun. Ya. Ini namanya sihir takhayyul. Kemudian sihir tafriq. Sihir tafriq ini memisah antara suami dengan istri. Ya, namanya sihir tafriq. Yufariqus sahir bihi bainal mar' wa zawjihi. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah sebutkan tentang sihir tafriq. Tapi kalau kita lihat tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masuk ke dalamnya sihir ataf, pelet. Itu termasuk sihir. Ya. Jadi yang gunakan pelet segera bertobat. Ya. Ini enggak boleh, haram. Hatta walau dengan bacaan Quran. Itu cuma bumbu doang. Ya, kemudian ada mantra-mantra tertentu. Jaran goyang, semar mesem, ya, Arjuna ireng. Ini haram ini. Ya tidak? Jadi supaya orang kepelet. Nanti tiba-tiba wanita senang sama lelaki. Ya, kesengsem. Seperti embek, tahu embek? Di belakangnya atau dibawa sama ya kata ulama seperti embek, kambing ngikutin apa? Pengembalanya. Ngeri. Ya. Nah, itu. Ini namanya sihir pelet. Hukumnya halal apa haram? Haram. Ya. Dan lebih parah lagi sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Allah sebutkan di sini. Di surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Hubungan yang paling erat di antara hubungan manusia adalah hubungan suami istri. Ya tidak? Perbuatan yang paling jahat adalah perbuatan yang merusak hubungan suami istri. Di antaranya sihir ini. Sihir. Yufarriqun, mereka memisahkan antara suami dengan istrinya. Hubungan yang paling erat suami istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini. Jadi tidak boleh memisahkan suami dan istri. Hukumnya sangat besar di sisi Allah. Jadi sihir. Di antaranya yang memisahkan suami istri apa tuh? Contohnya, siapa yang tahu? Takhbib. Tahu takhbib? Seorang laki-laki bilang ke istri orang, dia senang sama istri orang, kemudian memisahkan istrinya dengan suaminya, kemudian dia nikahi. Ini haram ini. Ya, ini laki-laki yang bejat. Di antaranya ada seorang laki-laki yang bejat. Itu bilang ke istri orang, gimana kabar anti? Ya, ini banyak begini nih. Gimana kabar anti? Anti bahagia enggak dengan suami anti? Hidupnya enak enggak?
Kemudian ditanya, dikorek-korek. Ya, kalau dia bilang saya kurang bahagia, wah sudah. Dimangsa nih sama serigala ompong ini. Ya. Ini bahaya. Dan ada yang seperti ini, ada tidak? Padahal nanti kalau dia nikah sama laki-laki ini, belum tentu baik juga. Ya tidak? Ini jangan sampai laki-laki melakukan seperti ini kepada istri orang. Haram hukumnya. Ya. Hukumnya haram. Begitu juga ada seorang dai atau ustadz. Ya. Kalau ditanya sama perempuan, dia punya suami, ya, kemudian ada masalah, jangan terima. Jangan apa? Jangan terima kecuali kalau wanita itu membawa suaminya. Paham tidak? Karena biasanya perempuan, kemudian dia punya masalah, ingin cari solusi, kemudian dapat orang dianggap baik, kemudian lihat ya dai dan banyak terfitnah. Awalnya nasihat, kemudian jadi hubungan, kemudian jadi cerai sama suaminya, dinikahin sama si fulan ini. Kacau tidak? Kacau. Bagus tidak? Tidak bagus. Buruk tidak? Perbuatan ini buruk tidak? Saya tanya, buruk tidak? Tidak buruk, buruk sekali. Ya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini kata ulama. Anda baca penjelasan Syekh Utsaimin, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi hati-hati. Juga perempuan, kalau ada laki-laki yang bejat yang nanya begitu, laki-laki bejat nanya kepada istri orang, hidup kamu bahagia enggak sama suami kamu? Ini laki-laki bejat. Ya, apa urusan ente sama dia? Gitu mestinya. Ya tidak? Nah. Istri orang di SMS. Boleh tidak? Tidak boleh, haram. Nah. Jadi sihir, kata ulama di sini, kata Syekh Abu Islam, ada berapa? Ada dua. Ada sihir apa? Takhayyul, dan ada sihir apa? Tafriq. Sihir takhayyul, ada sihir tafriq. Ya. Tapi i'lamu, ketahuilah, anna sihra, bahwa sihir, was-sahira, dan tukang sihir, la yastati'u abadan an yadurra ahadan illa biiznillah. Tidak sanggup selamanya memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Dan mereka tidak memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, di ayat ini ada dua malaikat namanya Harut dan Marut. Kita lihat penjelasan dari Syekh rahimahullah. Jadi kisah Harut wa Marut lam yunqal ilaina syai'un minha bisanadin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'dhamu ma jaa fi qissatihima innama huwa min al-isra'iliyat allati raddaha al-ulama'u al-muhaqqiqun wa rafaduha wa abtaluha min nahiyati sanadi wa min nahiyati al-ma'na. Jadi kisah Harut dan Marut ya tidak ternukilkan kepada kita kisah yang dengan sanad yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi globalnya, kebanyakannya kisah tentang Harut dan Marut ini dari kisah Israiliyat. Dari kisah apa? Israiliyat yang telah dibantah oleh ulama ahli tahqiq dan mereka menolaknya dari sisi sanad dan dari sisi maknanya. Jadi kebanyakan kisah Harut dan Marut itu begitu.
Kisahnya Israiliyat, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah menurunkan kisah-kisah tentang Harut dan Marut, beliau berkata, wa hasiluha raji'un fi tafsiliha ila akhbari Bani Israil. Jadi kesimpulannya, kisah-kisah itu tersebut, kisah-kisah yang disebutkan itu kembali kepada khobar Bani Israil, ya. إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم. Tidak ada satu hadis pun, hadis yang marfu', yang sahih, yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada as-sadiq al-masduq al-ma'sum, alladhi la yantiqu 'anil hawa, ya. Wa zahiru siyaq al-Qur'an ijmalul qissati min ghairi bastin wala itnab. Zahir siyaq, jadi siyaq Al-Qur'an, Allah menyebutkan di ayat ini cuma apa? Global saja. Ya, global, tidak berpanjang-panjang. Fa nahnu nu'minu bima warada fil Qur'ani ala ma aradahu Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal. Dan kita wajib beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan Allah lebih mengetahui tentang hakikat keadaannya. Ini kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi kalau kita bicara tentang Harut dan Marut, ya sudah, kita patokannya Quran saja, Al-Quran, sesuai dengan apa yang Allah habarkan. Di sini disebutkan yusyirul Quran, Al-Quran mengisyaratkan annallaha subhanahu wa ta'ala ikhtara malakaini min malaikatihi. Jadi Allah memilih dua malaikat, ya. Yang namanya salah satunya Harut, nama yang lainnya Marut. Kemudian ahbatahuma fi madinati Babil. Kemudian Allah turunkan ke bumi, diturunkannya di negeri namanya Babil. Dikenalnya Babilonia. Di mana dia? Wa hiya madinatun ma'rufatun fil Iraq. Ini adanya di Irak. Ya. Wa yabdu anna limahammatihima allati ursila li ajliha fi Babil silah bis-sihri. Wa minal ma'ruf anna sihra kana muntashiran fi Babil. Wala'allahu intashara fiha ala aidil yahud. Fa anna sihra murtabitun bil yahud irtibatan mubashiran. Jadi begitu. Tugas dari malaikat Harut dan Marut ini, ya, itu ada hubungannya dengan sihir. Dan sesuatu yang ma'ruf, sihir itu berkembang. Sihir itu tersebar di negeri Babilonia, ya. Dan yang menyebarkannya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya peran yang besar dalam menyebarkan sihir di Babilonia ini, ya. Harut wa Marut, Anda bacakan keterangan beliau, ya, supaya tidak kesana kemari. Harut wa Marut, Harut dan Marut ini kana yu'allimanin nasa sihra biiznin minallah. Mengajarkan sihir kepada manusia dengan izin siapa? Allah. Likashfi haqiqatihi wa tahdzirin nasi minhu. Ini tujuannya. Untuk membuka hakikat sihir dan sekaligus untuk memperingati manusia dari sihir. Itu maksudnya. Allah utus dua malaikat, Harut dan Marut, ke bumi, ya, ke Babilonia, yang sihir itu berkembang dan tersebar di situ. Tujuannya apa? Likashfi haqiqati as-sihr wa tahdzirin nas minhu. Untuk membongkar hakikat sihir dan memperingati manusia dari sihir. La liyata'allamuhu wa yumarisuhu wa ya'malu bihi. Bukan untuk dipelajari, bukan untuk digunakan, diamalkan, bukan. Oleh karena itu,
Tidaklah keduanya mengajarkan sihir, melainkan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sebagai ujian. Ya, jangan kufur. Ai fala ta'mal bis-sihri wala tumaris fatakfuru bidzalik. Jangan lakukan sihir. Maksudnya begitu. Ya. Niscaya kamu akan nanti kafir. Kamu nanti kafir. Nah ini wa ba'dan intahat muhimmatu atau mahammatul malakain Harut wa Marut fi Babil su'ada ila as-sama' malakaini karimain kama nazala minha malakain karimain. Ketika tugasnya selesai, dua malaikat ini naik ke langit lagi. Ya. Malaikat yang mulia, dua malaikat yang mulia. Sebagaimana turun ke bumi juga merupakan dua malaikat yang mulia. Ini maksudnya. Walakin ahla Babil, akan tetapi penduduk Babilonia lam ya'khudhu bi nasihatil malakainil karimain. Tidak mengambil nasihat dua malaikat yang mulia ini. Bal laqad istaghallu ma ta'allamuhu min as-sihri fi syarri wal fasad. Tapi mereka menggunakannya untuk kerusakan, dalam keburukan. Ya. Fasaru yumarisuna as-sihra wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi mereka gunakan sihir, di antaranya dengan sihir itu memisahkan antara suami dari istrinya. Ya, wal'iyadzubillah. Ini tentunya sangat buruk, oleh karena itu Allah celak, ya. Allah celak mereka. Allah berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang memudaratkan mereka, ya, dan mereka tidak belajar sesuatu yang manfaat untuk mereka.